Shalom, kita bertemu kembali di ibadah online hari ini. Walau kita tidak bisa bertemu secara langsung, saya percaya hadirat Tuhan tetap ada bersama kita. Dan sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh Kau sertai ya Bapa bersama keluarga kami yang memang kami masih tetap tinggal di rumah ya Bapa, dan kami belum bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kami, tapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami masing-masing. Dan tak lagi kami akan beribadah, kiranya Kau sertai ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh ajaib. Haleluya, haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Bapa, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Biarkan kami selalu undang Engkau masuk dalam kehidupan kami. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saya percaya bahwa kasih dan setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Ada amin saudara? Mari kita angkat kedua tangan kita, biarkan kita lebih sungguh menyembah Dia. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi Engkau ya Bapa Surgawi. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, Engkau urapi juga mereka yang akan mendengarkan. Karena kami tahu kami harus belajar seperti murid yang belajar kepada Engkau sebagai guru besar kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu hal di mana kita perlu akhir-akhir ini kita belajar lebih dari masa lalu tentang kebenaran firman Allah. Sebab dunia makin jahat, dunia makin sulit, dunia dalam keadaan yang sungguh mengerikan. Tetapi kita belajar apa yang perlu kita dapatkan dari firman Tuhan. Kita mau sama-sama membacanya, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Efesus pasal yang keempat ayat 20 sampai 24. Kita mau baca bersama-sama. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita mau belajar apa yang dikehendaki Tuhan mengenai hidup sebagai manusia baru. Nah, pertama kita lihat, kita harus belajar mengenal Kristus. Bukan saja kita tahu itu Natal, hari kelahiran Yesus, bukan saja wafatnya tatkala Dia disalibkan, hari Paskah, kebangkitannya, tetapi kita mau belajar, yaitu sungguh-sungguh kita mengerti apa maksud Yesus Kristus turun ke dunia, yaitu tentang keselamatan kita semua. Kita tahu di dalam Dia adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia-Nya, karena kasih-Nya kepada manusia. Jangan memberikan diri kepada kebinasaan, tetapi sebenarnya kita menerima keselamatan kekal, hidup yang kekal hanya di dalam Kristus Yesus. Nah, karena itu kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pertama yaitu belajar
mengenal Kristus. Yang kedua yaitu belajar tentang kebenaran oleh Kristus. Kebenaran itu firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, ya, mengenai apa yang diucapkan Tuhan Yesus, mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua diceritakan tentang perjalanan hidup Yesus di bumi ini untuk memberitakan kebenaran firman Allah, jalan ke surga. Harus punya hati nurani yang diperbarui oleh Kristus, oleh Roh Kudus, sehingga benar-benar percaya akan apa yang diceritakan oleh Yesus Kristus tentang masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu jangan kita mengikuti pelajaran-pelajaran dari orang yang tidak kenal, tetapi kepada Kristus, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Ada damai sejahtera yang benar. Jangan sampai kita ini memberi kesempatan pada iblis. Itu dalam ayat 27 dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, karena itu kalau kita ini hidup menurut ajaran Kristus, maka kita disebut berbahagia, kita disebut orang yang beruntung, sebab jalan dari Dia itu jalan yang penuh dengan hati yang damai sejahtera. Sebab apa? Dalam dunia kita tidak bisa memiliki damai sejahtera yang abadi, tetapi di dalam Dia, hati kita ini yang sudah menjadi tempat firman Allah, kebenaran itu ada dalam hati kita, maka hati kita ini diubahkan. Yang dulu mungkin hati yang tidak mengenal kebenaran, tetapi kalau kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, maka kita mengerti kebenaran Tuhan. Kita makin hari makin diperbaharui, kita makin hari makin mengenal Kristus dan kebenarannya. Nah, yang ketiga, kalau pertama tentang kasihnya, yaitu belajar mengenal Kristus. Yang kedua yaitu belajar tentang kebenarannya di dalam Kristus. Yang ketiga, kita mau belajar menanggalkan manusia lama. Bagaimana kita bisa menanggalkan manusia lama? Yaitu dengan kita minta Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Kalau ayat 28 kita baca, ya, dikatakan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kalau orang mencuri itu mungkin jalan sebelah untuk kebinasaan, ya, tetapi kalau kita sudah berbalik mengikuti jalan daripada Tuhan, maka kita akan membelakangi semua perbuatan dosa, seolah-olah kita naik dan naik untuk satu peristiwa, kita menuju kepada jalan kebenaran, di mana Allah memberikan satu hal, yaitu kita tidak mencuri lagi, tapi kita mau bekerja keras, kita mau naik lagi, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Dan akhirnya apa yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa membagikan kepada orang yang memerlukan, yang berkekurangan. Nah, hal mencuri ini kita tahu, mencuri waktu, ya, supaya kita ini bekerja melalui kekuatan Roh Kudus. Kita tidak lagi mencuri waktu Tuhan, tetapi kita mau berusaha sungguh-sungguh untuk mengerjakan hal yang diinginkan Tuhan, yaitu kita mau apa? Melakukan pekerjaan yang baik, sehingga apapun yang kita kerjakan itu menguntungkan
baik pada manusia sekitar kita. Lebih-lebih itu yang diperintahkan Tuhan, kita menjadi berkat bagi yang lain. Mencuri itu juga mengatakan apa? Sifat-sifat iblis. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kalau kita tahu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka sebaliknya kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, tetapi yang menguntungkan sesama manusia. Nah, kalau kita perhatikan supaya kita mengerti, kalau ayat 26 ya itu dan ayat 29 sampai 31 itu tentang apa? Jaga mulut supaya kita tidak menjadi orang yang suka marah alias pemarah. Kita bisa marah, tetapi itu satu nasihat. Tetapi kemarahan yang menghancurkan orang lain itu mengakibatkan dosa, sehingga terjadi pertikaian. Sehingga kalau marah, iri hati pada orang bisa menfitnah. Lah, kemudian apa? Ya, kalau kita lihat di sini banyak kali orang tidak sadar menggunakan mulut dengan perkataan yang kotor. Ya, tetapi kita harus punya kata-kata yang membangun orang lain. Nah, kita juga tahu itu yang tidak baik. Yang poin yang ketiga tadi yaitu mau menanggalkan manusia lama. Nah, kita lihat yang terakhir yaitu poin yang keempat, mau jadi apa? Mau ada pembaruan dalam roh dan pikiran kita. Mau ada pembaruan dalam roh dan pikiran kita. Nah, ya kita lihat banyak kali pikiran kita, pikiran yang sia-sia. Tetapi kita kalau menyerahkan diri kepada Allah sebagai manusia baru, maka kita tahu hati kita ini ada Roh Kudus. Karena itu apa yang kita pikirkan, ya mungkin pikiran sia-sia, itu medan peperangan itu di pikiran. Apakah sesuai dengan firman Allah? Kalau tidak sesuai maka kita tolak, sehingga benar-benar yang masuk dalam hati kita itu adalah hal-hal yang baik. Sebab hati ini merupakan pintu, ya. Jangan sampai kita ini memiliki hati yang ada kebencian, ada satu hal tidak ada pengampunan, tetapi hati kita merupakan pintu di mana firman Allah yang kita simpan dalam hati. Bukan hal-hal yang dosa, tetapi memang pikiran ini adalah medan pertempuran di mana kita, apakah kita ini mau masukkan firman Allah ke dalam hati atau maunya kemauan sendiri. Tetapi kita tahu kita benar-benar mau melakukan apa yang dikehendaki Allah. Karena itu kita ini diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Kita bisa baca sendiri, yaitu di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Itu dikatakan kita harus punya ikat pinggang kebenaran, kita punya batu sirah keadilan, kaki kita berkasutkan Injil kebenaran yang sungguh Injil damai sejahtera, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, dan senjatanya yaitu pedang roh, itu firman Allah yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Dengan iman kita kepada Allah, firman itu yang kita gunakan seperti waktu Tuhan Yesus dicobai selama 40 hari dia berpuasa, dicobai iblis, maka dengan firman Allah iblis lari dari hadiratnya. Nah, karena itu kita tahu kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu kita harus belajar mengenal Kristus. Kita harus belajar tentang kebenaran, akan kebenaran firman Tuhan, mau menanggalkan manusia lama, lalu ada pembaruan dalam roh dan pikiran kita.
sehingga apa? Kita bisa mengikuti kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusannya. Kita mau hidup dalam sungguh-sungguh takut akan Allah, sehingga pada akhirnya kita mau sama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di surga yang mulia. Nah, jadi sebagai manusia yang baru, kita dibarui dari sehari ke sehari oleh firman Allah dan oleh pimpinan Roh Kudus. Sampai di sini firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya firman yang sudah diberitakan walaupun waktunya sangat singkat sekali, tetapi kami percaya oleh pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengerti kebenaran yang sebenarnya kita harus lakukan. Kita minta Roh Kudus yang memimpin hari lepas hari hidup kita, sehingga melalui kita baca firman Tuhan setiap hari, kita akan lebih mengerti kehendak Allah. Sebab kami tahu Tuhan, bukan kekuatan manusiawi kami, tetapi oleh pimpinan Roh Kudus kami bisa meningkat, sehingga kami boleh Tuhan dipakai sebagai alat-alat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang dikehendaki Allah yang benar untuk kemuliaan nama Allah. Tuhan, berkati mereka yang sudah mendengarkan, baik pagi atau siang atau sore, mereka semuanya bisa mendengarkan firman Allah dengan hati yang tulus, membuka hatinya untuk firman-Mu. Dan kami percaya Engkau memberkati semuanya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya masalah apapun yang mereka hadapi, Engkau dapat memberikan jawaban melalui firman-Mu dan oleh karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya mengatakan amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini di mana kami masih bisa Tuhan Yesus bersama-sama beribadah meskipun lewat
ibadah online Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu dan seluruh Tuhan Yesus bisa menyaksikan ibadah online ini. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan dalam Tuhan apapun yang kami kerjakan. Tuhan Yesus, Kau tutup bungkusi kami seluruh saudaramu, tutup bungkusi keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan, pelayan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyebab penyakit Tuhan jahat, dari segala gangguan, serangan, keselapan, dari segala magic, santet, serang, paripan, api, selapan. Jauhkan segala wabah, penyakit corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan. Rahmat Kau jauhkan. Dan Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, baik berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, damai sejahtera, penyakit perlindungan-Mu, santet, serang, kehidupan kami. Kau berkati Tuhan Yesus jemaat-Mu yang sudah Tuhan memberikan persembahan dan persembahan kolektif, persembahan diakonia maupun perpuluhan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Buat yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Kau berikan jalan, yang dalam ikatan Kau berikan kebebasan. Terima kasih Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Ya, berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.